Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, salam olahraga. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PJOK. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja kita ke materinya ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lari bersambung atau lari estafet. Lari bersambung dikenal juga dengan sebutan lari estafet atau lari beranting. Lari bersambung adalah lari beregu yang terdiri atas 4 orang pelari. Lari ini dilakukan secara bersambung dan bergantian sambil membawa tongkat dari garis start sampai garis finish. Sebagian besar keberhasilan regu estafet ditentukan oleh kelancaran pada saat melakukan pergantian tongkat estafetnya. Teknik start dalam melakukan lari estafet yaitu untuk pelari pertama menggunakan start jongkok. Adapun untuk pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat menggunakan start layang. Jarak lari bersambung yang sering diperlombakan dalam atletik baik untuk putra maupun untuk putri yaitu 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Nah, kemudian di sini ada teknik lari bersambung. Satu regu dalam perlombaan lari bersambung biasanya terdiri dari 4 orang pelari. Pelari pertama melakukan start jongkok sambil membawa tongkat estafet. Pelari kedua menerima tongkat dari pelari pertama. Pelari ketiga menerima tongkat dari pelari kedua. Dan pelari keempat menerima tongkat dari pelari ketiga sampai memasuki garis finish. Dan kemudian di sini ada teknik pergantian tongkat estafet. Nah, teknik pergantian tongkat estafet ini terbagi atas 2, yaitu pergantian tongkat estafet tanpa melihat atau non visual. Yaitu cara ini pelari menerima tongkat estafet tanpa melihat pada pelari yang memberi tongkat estafet. Cara ini sangat baik digunakan pada lari estafet jarak 4 kali 100 meter. Kemudian yang kedua, pergantian tongkat estafet dengan melihat atau visual. Pada cara ini, pelari menerima tongkat estafet dengan menengok ke belakang atau pemberi tongkat estafet. Cara seperti ini sangat baik digunakan untuk lari estafet jarak 4 kali 400 meter. Pergantian tongkat estafet harus berlangsung di dalam daerah pergantian yang panjangnya 20 meter. Pergantian tongkat estafet yang terjadi di luar daerah pergantian akan terkena diskualifikasi. Kemudian di sini ada cara memegang tongkat estafet. Cara memegang tongkat estafet harus dilakukan dengan benar. Memegang tongkat estafet yang kurang cermat dapat menyebabkan tongkat estafet lepas ataupun jatuh. Memegang tongkat dapat dilakukan dengan cara tongkat estafet dipegang oleh pemberi tongkat. Ujungnya yang lain akan dipegang oleh penerima tongkat estafet berikutnya. Nah, gambar di atas adalah bagaimana cara memegang tongkat estafet yang baik dan benar. Kemudian di sini ada cara menyusun regu estafet. Susunan pelari pada lari estafet sangat menentukan keberhasilan pada perlombaan. Nah, berikut ini ada beberapa bentuk strategi dalam menyusun suatu regu lari estafet. Yang pertama, strategi regu lari estafet 4 kali 100 meter. Lari pertama harus memiliki start yang cukup baik, kemudian harus memiliki kemahiran dalam lari tikungan, lalu merupakan pelari yang tercepat dalam tim. Setelah itu, harus mampu memberikan posisi yang terdepan. Pelari kedua, pelari ini mempunyai tanggung jawab sebagai penerima dan pemberi tongkat. Setelah itu harus dapat berlari dengan kecepatan penuh mulai dari start sampai menjelang memberikan tongkat. Jarak lari kira-kira 120 sampai 130 meter. Kemudian pelari ini tidak harus mahir dalam lari di tikungan, serta memiliki daya tahan dan kecepatan lari yang baik. Lalu yang ketiga, pelari ketiga memiliki rasa tanggung jawab yang besar sebagai pelari penerima dan pemberi tongkat estafet. Lalu kemudian kemahiran
berlari di tikungan, dan juga memiliki daya tahan sebagai pelari 200 meter dengan kecepatan penuh. Pelari keempat merupakan pelari tercepat pertama atau kedua di timnya. Memiliki daya juang yang tinggi karena pelari ini merupakan penentu kemenangan dalam lari estafet. Kemudian ada strategi regu lari estafet 4 kali 400 meter. Menyusun strategi lari estafet jarak 4 kali 400 meter tidak jauh berbeda dengan menyusun strategi lari jarak 4 kali 100 meter. Pelari tercepat pertama atau kedua ditempatkan sebagai pelari pertama atau pelari terakhir. Adapun pelari tercepat ketiga dan keempat ditempatkan di pelari kedua dan pelari ketiga. Dan untuk tugas kamu hari ini yaitu yang pertama, tuliskan pengertian dari lari bersambung atau lari estafet. Yang kedua, tuliskan teknik start dalam melakukan lari bersambung atau lari estafet. Dan yang ketiga, tuliskan 2 teknik pergantian tongkat estafet. Dan seperti biasa, tugas ini dikerjakan di buku tulis khusus buku PJOK. Oke, sampai di situ dulu materi kita pada hari ini. Semoga anak dapat memahaminya dengan baik dan jangan lupa semangat dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.